Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Penyambung Lidahnya. Jumat edisi Kitab Daniel bersama saya, Fani Paendong. Daniel 5 ayat 1 sampai 12. Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitakan orang, membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kejadian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsyazar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat karena perkataan raja, dan para pembesarnya itu masuklah
permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belshazzar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, tahukah kita bahwa di luar sana ada banyak orang juga yang hidup dalam ketidaktahuan banyak hal, termasuk tentang keselamatan dan masa depan mereka. Karena ketidaktahuan mereka, sehingga ada banyak di antara mereka mengalami putus asa. Ada banyak daripada mereka mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara, sehingga mereka menganggap bahwa mereka butuh bantuan orang-orang pintar. Tidak lain, mereka pergi ke paranormal, mereka pergi ke dukun, mereka menyembah ilah-ilah lain. Hal itulah yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan persiapkan saya dan saudara, persiapkan kita untuk dapat menjadi penyambung lidahnya. Apa yang perlu kita sampaikan? Sampaikanlah pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama, sampaikanlah berita keselamatan. Hanya di dalam Dialah kita mendapatkan keselamatan dari hukuman kekal. Yang kedua, sampaikanlah pesan Allah akan masa depan mereka, bahwa Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Allah merancangkan hari depan yang penuh harapan. Dan yang ketiga, sampaikanlah maksud Tuhan, bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menolong, menyertai kita lewat Roh Kudus hari ini. Haleluya. Amin.